Informasi berikutnya, Saudara. Jumat malam, Presiden Jokowi resmi menandatangani Kepres penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Penunjukan Ketua Sementara KPK bersamaan dengan pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kepres ditandatangani Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma usai pulang kunjungan kerja dari Kalimantan Barat. KPK, Saudara, hingga kini belum menerima surat keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat melangsungkan konferensi pers pada Jumat malam atau beberapa jam setelah Presiden Jokowi menandatangani Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Johanis Tanak berharap surat keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara Firly dan pengangkatan sementara Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK akan diterima pada hari Senin. Dan inilah, Saudara, rekam jejak yang sebelumnya dikenal sebagai Hakim Nawawi Pomolango. Ia mengawali karir hakim di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Halmahera Tengah pada tahun 1992. Nawawi pernah juga bertugas di Jakarta sejak 2011 dan saat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nawawi Pomolango juga pernah menjadi Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia, Saudara, menangani perkara mantan Hakim MK Patrialis Akbar dan mengadili ex-presiden PKS Lutfi Hasan Ishak di kasus suap impor sapi. Nawawi dilantik jadi pimpinan KPK di tahun 2019 dan harta Nawawi yang tercatat di LHKPN tahun 2022 mencapai 37 miliar rupiah. Sementara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bilang usai keputusan Presiden memberhentikan sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, KPK memutus sementara akses Firly Bahuri hingga proses hukum selesai. Firly masih diperbolehkan masuk kantor tapi tidak punya kewenangan apapun termasuk mengambil keputusan sebagai pimpinan KPK. Adanya keputusan Presiden, maka akses beliau sebagai pimpinan atau sebagai ketua itu terputus untuk sementara waktu sampai dengan proses hukum selesai. Kalau ke kantor sah-sah saja, karena dia kan hanya diberhentikan sementara, tentunya dalam kedudukan beliau tugas dan kewenangannya itu diberhentikan, tidak boleh dia mengambil keputusan apapun juga. Usai Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka, polisi berencana akan memanggil 4 pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nurul Gufron, dan Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango. Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pemerasan Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam agenda pemeriksaan minggu depan, dengan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK RI. Berapa orang aja, Pak, yang diperiksa? Dan Johanis Tanak, ya, Pak? Pimpinan KPK RI, ya. Ada berapa, Pak? Ya. Berarti 4 Pak? Ya. Kami menjamin bahwa penyidik Polri akan profesional, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk tekanan maupun intimidasi ataupun pengaruh apapun. Dan kita pastikan seluruh rangkaian kegiatan penyidikan akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan siap diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Kehadiran para pimpinan KPK sebagai saksi bagi tersangka Firly Bahuri diharapkan bisa mengungkap dengan jelas dan tuntas kasus tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebagai warga negara tentunya kita taat hukum. Kalau proses hukum seperti itu kita ikuti. Jangan kita memanggil dan memeriksa orang, memintain keterangan orang lain dalam perkara ini atau dalam perkara-perkara lain yang ditangani oleh KPK. Kemudian ada APH lain juga akan meminta keterangan, kita harus patuhi.
Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011 Muhammad Yasin meminta polisi segera menahan Firly Bahuri agar tidak menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Nah, Firly sendiri masih memimpin gelar perkara itu yang dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu dia masih ikut yang terakhir itu karena memang dia belum berhenti. Nah, menurut saya ini saran kepada kepolisian ya segera lakukan proses hukum berikutnya penahanan agar dia tidak mengulangi perbuatannya atau dia menghilangkan barang bukti yang lainnya yang perlu yang diperlukan untuk proses penyidikan berikutnya dan penuntutan itu kan ya ditahan aja atau yang paling bagus apabila dia itu adalah memang negarawan mengundurkan diri harus mundur atau segera ditahan. Karena itu kalau enggak bikin manuver yang nanti bikin hiruk pikuk yang lain. Firly telah diberhentikan Presiden Jokowi sebagai Ketua KPK. Namun sejauh ini polisi masih belum menahan Firly Bahuri. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini lebih lengkap dari KPK akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, bagaimana informasi paling baru dari KPK setelah keputusan Presiden atau Kepres soal pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dan digantikan Nawawi Pomolango? Audrey, dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 116 per tanggal 24 November, ini artinya Firly Bahuri atau yang mencantumkan pemberhentian Firly Bahuri sementara dari posisinya sebagai pimpinan KPK dan kemudian juga menunjuk Nawawi Pomolango sebagai pimpinan sementara KPK, ini artinya Firly Bahuri saat ini aksesnya sebagai pimpinan KPK sudah diputus, yakni dalam hal Firly Bahuri tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk terlibat dalam penanganan perkara korupsi di KPK. Termasuk juga Firly sudah lagi tidak memiliki kewenangan untuk pengambilan atau dalam hal pengambilan keputusan. Nah, meskipun Kepres sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo malam tadi di Lanut Halim usai pulang dari kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, tapi KPK mengaku bahwa belum juga menerima salinan keputusan Presiden tersebut. Tapi pada prinsipnya keputusan Presiden ini sudah berlaku efektif sejak dikeluarkan atau ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Ini artinya juga mulai saat ini atau mulai tadi malam tepatnya Nawawi Pomolango ini juga sudah resmi mengemban tugas sebagai pimpinan sementara KPK. Nah, tapi meskipun Nawawi Pomolango kemudian menggantikan Firly Bahuri dalam posisi pimpinan KPK sementara, tetapi nampaknya ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap kerja-kerja KPK, termasuk dalam hal penanganan perkara dan kemudian juga dalam hal pengambilan keputusan, Audrey, karena sistemnya akan tetap kolektif kolegial. Kita ingat bahwa di KPK selama ini memiliki 5 pimpinan KPK, tapi karena Firly Bahuri diberhentikan sementara, artinya tersisa 4 pimpinan KPK. Nah, nanti keempat-empatnya di bawah koordinasi Nawawi Pomolango ini tetap akan secara kolektif kolegial bisa mengambil keputusan dalam penanganan perkara. Nah, tapi yang menjadi tugas sulit bagi Nawawi Pomolango saat ini adalah tentu saja mengembalikan atau meraih kembali kepercayaan publik dan mengembalikan muruah KPK usai pimpinan lembaganya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Audrey. Dian, selain soal pemberhentian sementara Firly, ada juga rencana pemeriksaan 4 pimpinan KPK dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo pekan depan. Bagaimana kesiapan para pimpinan KPK ini untuk menghadapi pemeriksaan sebagai saksi? Ya, kalau berdasarkan pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak malam tadi yang menyampaikan bahwa seluruh pimpinan KPK ini akan siap bersikap kooperatif jika nantinya diperlukan untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Polri. Artinya mereka akan memenuhi seluruh panggilan dari penyidik. Kita akan pantau bersama tentu saja, Audrey, nanti seperti apa perkembangan penyidikannya, karena tentu pemeriksaan seluruh pimpinan KPK ini diharapkan bisa membuat perkara ini menjadi terang benderang. Audrey. Dian Silitonga melaporkan dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Terima kasih, Dian.